Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Prihatim menggelar wisuda Magister Ilmu Administrasi Negara dan Sarjana Ilmu Administrasi Negara dan Niaga di Geraha Asia Tasikmalaya Kamis pagi. Para lulusan STIA dipastikan unggul dalam berbagai aspek, serta mampu menyesuaikan kemampuan di tengah perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi digitalisasi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara YPPT Prihatim Tasikmalaya Kamis pagi menggelar wisuda untuk program Magister dan Sarjana tahun akademik 2022-2023 di Geraha Asia Tasikmalaya. Wisuda kali ini diikuti oleh 387 mahasiswa, terdiri dari 44 Magister Ilmu Administrasi Negara, 261 Sarjana Administrasi Negara, dan 82 Sarjana Administrasi Niaga. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan STIA Ivan Diksan menuturkan, gelar yang didapatkan seluruh wisudawan diharapkan menjadi pengingat bagi wisudawan agar terus berkiprah yang terbaik di kehidupan masyarakat maupun aktivitas sehari-hari. Ivan menegaskan, wisudawan diharapkan bisa bersikap secara kritis, objektif, rasional, dan logis sesuai dengan kaidah keilmuannya sehingga tidak terpengaruh pada isu atau berita hoaks. Lulusan STIA harus bisa menjadi penyalur informasi yang baik di masyarakat. Wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala LL Dikti Jawa Barat dan Banten, banyak pesan-pesan beliau yang tadi disampaikan kepada saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati. Kami hanya sekedar menambahkan bahwa gelar kesarjanaan yang telah saudara raih pada hari ini tentunya wajib disyukuri karena ini merupakan satu hal yang membanggakan. Namun demikian juga kami titipkan bahwa pada saat gelar itu sudah disandang oleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, maka akan bertambahlah ekspektasi dari masyarakat kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya setelah menyandang gelar sarjana ini, maka kami berharap bahwa saudara-saudara bisa semakin berkiprah, semakin baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam aktivitas sehari-hari saudara-saudara sekalian. Jadi kami berharap bahwa sejak dilantik menjadi sarjana maupun magister, maka cara berpikir, sikap, perilaku ini menjadi semakin baik. Bersikaplah secara kritis, secara objektif, rasional, dan logis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan sehingga tidak terpengaruh oleh berbagai isu-isu, berita-berita hoax, karena seorang sarjana itu tentunya harus meyakini satu kebenaran secara objektif dan apa adanya. Senada dengan Ivan, penjabat Wali Kota Tasikmalaya CK Virgowansyah juga menyampaikan, para lulusan baik sarjana ataupun magister memiliki tantangan yang lebih besar di era saat ini. Seperti prediksi terkait 85 juta jenis jabatan yang akan hilang di dunia pada tahun 2025 nanti, salah satunya yang sangat dekat dengan administrasi. Namun ada juga 90 juta jenis jabatan baru yang akan muncul, salah satunya adalah data analis di semua sektor. Semua orang perlu untuk beradaptasi terhadap digitalisasi dan perkembangan zaman agar dapat berdaya saing secara global. Teman-teman punya tantangan yang lebih besar. Sebagai contoh, HR Forum di 2025 itu menyebut bahwasannya setidaknya ada 85 juta jenis jabatan yang akan hilang di muka bumi ini. 85 jenis jabatan yang akan hilang di muka bumi ini. Dan yang lebih celakanya lagi, itu adalah jabatan-jabatan yang sifatnya clerical. Clerical itu sangat sangat dekat dengan administrasi dalam arti dekat. Jadi kalau tugas kita hanya administrasi, menginput misalnya dalam arti yang sempit, maka otomatis kita termasuk jenis jabatan yang akan hilang di muka bumi ini. Namun demikian, HR Forum tersebut menyebutkan tahun 2025 itu akan ada 90 juta jenis jabatan baru yang akan muncul. Apa itu? Jenis jabatan baru yang akan muncul itu salah satunya adalah
data analis, AI analis, artificial intelligence analis, machine learning analis di semua sektor. Jadi kemampuan teknologi, kemampuan machine learning, kemampuan artificial intelligence bukanlah hanya milik fakultas teknik informatika, tapi harus dimiliki oleh semua sektor, termasuk ilmu kita. Kenapa? Dalam memerintah, dalam melakukan administrasi juga sangat butuh teknologi. Sekarang tidak ada yang tidak butuh teknologi. Kalau Bapak Ibu teman-teman tidak menggunakan teknologi, kita belum tentu sampai di sini. Kita harus Sherlock, kita harus ngecek data menggunakan menggunakan siak online, atau mungkin kita menggunakan database nilai yang secara online. Semuanya sudah digital. Jadi kalau tidak digital maka suatu saat kita akan digilas oleh zaman. Oleh karena itu tantangan jauh lebih besar. Kita sesama sesama ilmu administrasi saya kira perlu saling dukung. Walaupun kita bukan ahli teknologi, tapi kita harus melek teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Google 2 minggu yang lalu itu memecat 12.000 pegawainya. Amazon memecat sekitar ribuan pegawainya. Terus kemudian GDID mau tutup bulan depan. Yang lebih parah lagi yang sangat dekat dengan kita, Zoom, Pak Ketua Senat. Sementara itu, Ketua STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya, Dr. Haji Agus Fattah Hidayat mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Dirinya berpesan agar ilmu yang didapat selama di bangku kuliah bisa dijaga, serta para lulusan bisa menjadi insan yang profesional dan memiliki daya saing yang tinggi. Tahun ini STIA yang wisuda pada tanggal 9 Februari hari Kamis yang bertempat di Geraha Asri, wisudawannya berjumlah 387 orang. Ini yang terdiri dari 44 dari sarjana magister. Kemudian untuk administrasi negara berjumlah 261 orang, dan untuk niaga berjumlah 82 orang. Jadi semuanya 387 orang. Sehingga harapan kami sebagai pimpinan STIA, para lulusan ini yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja ini dapat berkarir dan juga dapat bermanfaat bagi pembangunan khususnya Kabupaten Tasikmalaya, pembangunan daerah, dan juga bagi yang niaga khususnya. Mudah-mudahan ini bisa mandiri bergerak swasta ataupun juga bisa bekerja berkarir di perusahaan-perusahaan swasta. Salah seorang mahasiswa program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Anis Marwati, didaulat menjadi wisudawan terbaik dengan IPK 3,72. Anis menuturkan dirinya merasa senang dan bersyukur atas hasil kerja kerasnya selama mencari ilmu di STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya. Perasaannya senang banget, terharu, bahagia, karena selama 4 tahun ya bisa mencapai apa yang diharapkan. Tapi di samping itu banyak banget ya pengorbanan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intinya sangat senang sekali buat orang tua saya, kedua orang tua dan keluarga, terutama dan yang terakhir sama sahabat-sahabat dan teman-teman yang lainnya yang telah mensupport selama 4 tahun ini. Oke, harapannya buat kedepannya? Harapannya bisa lebih baik lagi dan bisa S2 tentunya. Tentunya untuk perasaan alhamdulillah sangat senang sekali bisa sampai di titik seperti ini. Tentunya ini tidak terlepas dari doa kedua orang tua, sahabat-sahabat yang telah mendukung proses semua ini. Kemudian harapannya
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Para lulusan STIA YPWT Prihatim Tasikmalaya dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan manajerial, teknikal, dan kemampuan sosiokultural. Tim Liputan Radar TV melaporkan.